Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma, dan pemrograman dasar. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh program sederhana berkaitan dengan materi variabel dan konstanta yang ada pada, modul pembelajaran interaktif yang mungkin saat ini adik-adik sedang, baca, ya. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai variabel dan konstanta. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan satu contoh program sederhana, untuk saya jelaskan ke adik-adik sekalian. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Ya. Jadi, contoh program ya, contoh program yang ada saat ini bisa kita lihat di sini, eee, jadi pada program ini ada satu fungsi utama ya, satu fungsi utama yaitu fungsi main. Jadi ingat, pada C++ fungsi main ini harus ada, harus selalu ada karena jika tidak maka, programnya akan error tentunya. Kenapa? Karena, compiler terlebih dahulu akan mendeteksi mana fungsi main. Nah, ketika fungsi main terdeteksi, maka baru kemudian setiap baris perintahnya itu akan dieksekusi. Jadi semua perintah baris utama harus ada di sini. Kalaupun ada fungsi-fungsi tambahan, maka perintah memanggilnya diletakkan di sini ya. Jadi intinya tergantung dari kita sih bagaimana membuat programnya. Intinya fungsi main itu harus ada di setiap, eee main.cpp ya. Oke. Jadi, kalau kita lihat sekilas program ini adalah sebuah program untuk mencari luas lingkaran jika diketahui nilai jari-jari dari lingkaran tersebut. Oke, kita lihat yang pertama, di baris pertama ada include IOStream. Jadi di sini adalah, eee, sebenarnya bisa dikatakan sebagai bentuk atau proses pemanggilan library, di mana IOStream ini adalah berupa library ya, di dalamnya ada perintah-perintah standar input output untuk C++. Oke. Kemudian using namespace std, kemudian ada const float p sama dengan 3,14. Jadi ini adalah apa teman-teman? Ya, betul ya. Jadi ini adalah proses deklarasi konstanta. Jadi yang saya ketik sekarang ini adalah komentar. Oke, jadi deklarasi konstanta P yang bertipe float. Kenapa bertipe float? Karena nilai yang akan ditampung ini dalam bentuk bilangan desimal atau real ya, atau pecahan ya. Eee, nah, karena nilainya seperti ini, maka tipe data yang tepat untuk konstanta P ini adalah float. Oke ya. Nah, kenapa P ini dikatakan konstanta? Karena di depannya ada depan sebelum, eee apa istilahnya tipe data ini ada keyword const. Nah, kalau saya hapus const-nya, maka pi ini adalah merupakan variabel biasa, bukan konstanta, ya. Oke? Nah, jadi kalau ada keyword const-nya maka pi berarti adalah eee, apa istilahnya dia adalah konstanta. Nah, kemudian di baris ketujuh dalam fungsi main ada pendeklarasian variabel R bertipe float yang juga langsung diinisialisasikan dengan nilai 2,5. Jadi, di sini ada R, kemudian ada float L, jadi pendeklarasian variabel L bertipe float yang akan menampung nilai hasil perkalian antara pi dikali R dikali R. Nah, ini sesuai dengan rumus mencari luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Ya, teman-teman. Kemudian di baris ke-9 ada perintah untuk menampilkan string luas lingkaran adalah kemudian menampilkan isi dari variabel L yang ini, dan diikuti dengan string sentimeter. Oke, sekarang kita coba run, apa yang terjadi jika di run.
Oke. Nah, yang muncul adalah luas lingkaran adalah 19,625 sentimeter persegi ya, seharusnya di sini ya, persegi di sini ya. Walaupun lingkaran luas satunya luas sentimeter apa, persegi ya. Oke. Mmm, nah, ini kan berarti di sini ada konstanta, ada variabel biasa ya. Variabel biasa itu yang ini, R dan L, sedangkan konstanta yaitu adalah pi. Sekarang kita coba ubah nilai pi di sini, sama dengan 3,15 misalnya. Apakah diperbolehkan? Nah, tidak boleh. Nah, di sini ada pesan errornya. Error assignment of read-only variable p, ya. Jadi hanya read-only, hanya boleh dibaca tapi tidak boleh diubah. Ini pesan errornya nih. Kenapa seperti itu? Karena variabel p ini, variabel ya tanda kutip ini, kita deklarasikan sebagai konstanta, ditandai dengan cons ini. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya kita tetap ngotot ingin mengubah nilainya, berarti ya hapus cons-nya, maka pi akan berubah menjadi variabel biasa. Karena pi saat ini sudah menjadi variabel biasa, maka tentunya pi sudah bisa diubah semau kita ya. Karena variabel itu bisa diubah pada saat isi dari variabel bisa diubah pada saat proses program berjalan, ya kan? Nah, tentu nih hasilnya berbeda karena nilainya berbeda. Tapi kalau kita beri cons di depannya, maaf, ada pakai s, cons seperti ini, maka pasti akan error. Nah, karena pi adalah sebuah konstanta yang tidak boleh diubah nilainya, ya, hanya boleh ditetapkan di awal. Oke, teman-teman ya. Jadi itu, kemudian variabel R ini adalah variabel biasa, L juga variabel biasa. Misalnya seperti ini. Kita deklarasikan di atas float R sama dengan 2,5. Nah, ini sekarang R jadi variabel global ini, ya. Kemudian di sini kita isi R dengan anggaplah di sini misalnya 1,5 ya. Di sini kita ubah jadi 2,5. Bisa tidak ya? Nah, seharusnya bisa karena R adalah variabel biasa. Ya, benar kan? Tapi kalau R juga kita berikan cons, maka ini tentu akan error juga. Kenapa? Karena di atas kita sudah mendeklarasikan terlebih dahulu R-nya, ya. R-nya sudah dideklarasikan sebagai cons, lalu kemudian kita mencoba mengubah nilai dari variabel R tersebut, padahal R adalah konstanta, jadi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dihapus ya berarti dia menjadi variabel biasa kembali. Oke? Ya, ya. Terus kembali dulu. Oke, apalagi yang bisa dibahas dari sini? Ya, kemudian tipe data yang dipilih, kenapa variabel L itu bertipe float? Karena kemungkinan hasil perkalian dari pi, R, dan R itu adalah float. Ya, jadi sebaiknya ketika kita ingin mengalihkan sebuah variabel yang bertipe float, maka sebaiknya gunakan variabel float untuk keseluruhan baik itu pengalinya dan variabel yang akan menampung nilainya nanti, agar lebih presisi. Oke? Nah, kemudian di sini kita lihat, nah ini kenapa nilai L ditampilkan di sini, karena dia dianggap sebagai variabel. Tapi kalau kita beri tanda petik, maka itu yang akan ditampilkan adalah L, bukan isi dari variabel L. Nah, ini kan. Tapi kalau kita hilangkan tanda petiknya, maka dia dianggap sebagai variabel L. Sehingga yang ditampilkan adalah isi dari variabel L tersebut. Oke? Ya, oke ya. Jadi, itu yang bisa saya jelaskan untuk materi, mengenai program sederhana ini ya, berkaitan dengan materi, variabel dan konstanta. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat adik-adik, pahami, dan semoga, bermanfaat ya,
untuk adik-adik sekalian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.